Pemirsa, viral aksi perompakan kapal di laut di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku naik ke atas kapal secara ilegal dengan memanfaatkan rantai jangkar. Maling woi. Datang lagi kawan. Aksi perompakan yang dilakukan sejumlah pemuda di kapal MT Phoenix Crown yang sedang berlabuh di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial. Angkatan laut udah aku telepon kawan aku. Enak lah. Pelaku naik ke atas kapal secara ilegal dengan memanfaatkan rantai jangkar kapal dan mengambil beberapa barang. Mereka menggasak 30 kaleng cat. Para pelaku memanfaatkan waktu kapal dalam masa perbaikan dan diduga sudah mengincar sebelumnya. Hingga kini petugas masih memburu para pelaku, sementara kaleng cat hasil curian telah ditemukan dan diserahkan kembali ke pemiliknya. Petugas pun mengimbau kru kapal untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kapal sandar dan berlabuh. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, 4 tewas setelah truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan di Bangli, Bali. Sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, bus syarat penumpang menabrak truk tangki, 1 orang tewas. Inilah kondisi kecelakaan usai truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Dalam kecelakaan tragis ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sopir tronton yang belum diketahui identitasnya dan 1 korban luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk tronton bermuatan semen hilang kendali, diduga karena rem tak berfungsi. Kondisi jalan menurun hingga laju truk semakin tak terkendali dan menyebabkan tabrakan beruntun. Truk menabrak pejalan kaki Ninengah Rania, 71 tahun. Lalu menabrak minibus hingga ringsek. Pejalan kaki dan sopir meninggal dunia. Selanjutnya truk baru berhenti usai menabrak 2 rumah warga. Sopir truk meninggal dunia dan 1 warga lainnya juga dinyatakan meninggal dunia tertimbun material bangunan rumah yang hancur. Overload atas barang-barang maupun overdimensi. Ini salah satunya mungkin diakibatkan karena memang ada remnya yang blong dan juga didukung jalannya menurun, lurus. Kemudian muatannya juga cukup banyak. Bukan ada 4 yang meninggal dunia, ada yang 1 yang masih kritis ya. Ini polisi telah melakukan olah tempat kejadian untuk menyelidiki kasus laka lantas yang berujung maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan. Tim Rescue Jasa Marga dan Polisi PJR Tol Cipularang berupaya menolong sopir bus yang terjepit kabin menggunakan alat khusus untuk menarik badan kendaraan. Setelah kurang lebih 1 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk penanganan medis. Insiden kecelakaan ini terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 72 wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Bus syarat penumpang jurusan Wado Kampung Rambutan ini melaju dari arah Bandung ke Jakarta. Tiba di lokasi, sopir mengantuk dan kurang antisipasi menjaga jarak hingga menabrak truk tangki yang melaju di depannya. Akibat kecelakaan 1 orang kernet tewas di lokasi kejadian, sementara 6 orang luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Selama proses evakuasi, lalu lintas arah Jakarta sempat tersendat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Tiga orang luka parah usai menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari Senen, Jakarta Pusat. Mereka ditabrak sebuah mobil mewah yang dikendarai seorang pria warga negara asing. 2 korban penumpang mobil minibus dan 1 pengendara motor. Pelaku diduga mabuk berat sehingga tak merasa bersalah atau berusaha menolong para korbannya. Ironisnya, pelaku justru melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah memberikan pertolongan kepada para korban. Namun karena mabuk berat, mobil patroli yang dibawa pelaku akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen.
Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku adalah pria warga negara asing asal Cina berinisial LL. Ketiga korban luka-luka selanjutnya dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pria asing asal Cina itu diperiksa di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah minibus mengalami insiden tabrakan beruntun di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musibah kecelakaan ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan diduga sang sopir baru belajar mengemudi. Sang sopir menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga sopir salah menginjak pedal rem, namun sang sopir justru menginjak pedal gas. Atas kejadian tersebut, 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 1 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang dan 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Seorang wanita residivis pengedar narkoba ditangkap polisi di Banyumas, Jawa Tengah. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menyita ribuan butir narkoba berbagai jenis di atap rumah. Anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas ini menaiki atap pengedar narkoba di Kelurahan Arcawinangun, Banyumas, Jawa Timur. Karena terus membantah, polisi memaksa pelaku untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba. Dan hasilnya, polisi mendapati ribuan butir narkoba berbagai jenis yang tersimpan dalam kantong plastik. Wanita berusia 26 tahun ini pun tak berkutik saat dibawa ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata seorang residivis dengan kasus yang sama. Bahkan pelaku telah 2 kali keluar masuk penjara. Usia 26 tahun, ya. Ini adalah residivis yang sebelumnya sudah 2 kali ya, menjalani proses pidana yang sama terkait dengan obat-obat berbahaya dan psikotropika. Atas kejadian ini pelaku dijerat pasal tentang kesehatan dan pasal tentang psikotropika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Seorang pemuda terekam kamera CCTV saat mencuri sebuah mobil di Jalan Cepu, Surabaya, Jawa Timur. Setelah dilaporkan korban, polisi akhirnya menangkap pelaku. Dari pemeriksaan terungkap pelaku AA 30 tahun ini tak lain anak korban. Ia mengaku mencuri karena terlilit hutang dan tidak diberi uang saat meminta kepada orang tuanya. Karena jengkel dan sakit hati, ia nekat mencuri minibus milik orang tuanya dan dijual seharga 30 juta. Namun saat penyelidikan terungkap, pelaku juga sudah 15 kali mencuri sepeda motor orang tuanya. Namun saat itu orang tuanya masih memaafkan dan tidak lapor polisi. Anak dalam mencuri kendaraan orang tuanya. Ya, pada tanggal 30 April ini ada laporan dari orang tua pelaku yang mana hingga saat ini polisi masih memburu penadah mobil curian itu. Sementara akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.